Oke guys, beberapa waktu yang lalu saya telah mereview ya masalah mic Tafware BM700 yang ini ya. Tapi karena ada saran dari para YouTuber yang sudah senior, kayaknya kurang menggelegar ya kalau tidak ditambahi alat lagi. Maka saya juga ikut-ikutan beli alat yang namanya Phantom Power. Ini alatnya baru datang sekarang, hari Sabtu tanggal 11 April. Pesannya dari Surabaya, ini dekat-dekat saja ke Bondowoso. Saya order barang ini melalui Shopee guys. Jadi ini sellernya ya, namanya kelihatan ya. Terus barangnya ini di sini juga tertera harganya. Yang saya cari ternyata inilah yang paling murah yang ada di Jawa Timur. Ini di Surabaya sellernya ini. Dan begitu saya chatting, ya ini chattingannya, langsung nggak pakai lama dia langsung respon. Jadi langsung order aja, soalnya barang sudah tersedia, ready stock. Oke, langsung saya buka. Ya, mereknya juga Tafware guys. Nih, sama dengan merek mic-nya, Tafware RU P48V, berarti ini 48 volt. Soalnya lihat di video-video lain, Phantom Power itu ada yang 48V, ada yang 100V. Saya ambil yang 48V saja. Tak begitu berat ya, yang berat ternyata power supply-nya. Setelah unboxing, saya ingin tahu fungsinya. Ini katanya diberi power. Jadi powernya itu yang mana aja sih dari kaki-kaki ini yang diberi power atau diberi tegangan. Sedangkan untuk kabelnya, untuk kabel XLR-nya saya masih belum punya. Saya akan buat ya, ini beli mentahannya, beli cop-copannya dan sekaligus kabelnya. Untuk dalamannya gak usah saya buka ya, masalahnya di video lain sudah ada yang buka. Cuma yang saya bikin penasaran itu yang dikasih power itu di port mana aja. Ini alat yang saya sediakan guys untuk mengukur Phantom Power ini. Ini ada AVO analog dan ini AVO digital. Saya mau mengukur power ya yang dikeluarkan oleh Phantom Power ini. Tapi bukan cuma power tok, bukan cuma power saja, tapi saya mau mengukur konfigurasi kaki-kaki yang ada di input dan juga di output. Oke, langsung kita ukur bagaimana konfigurasinya. Apakah ini satu-satu menghubungkan antara input dengan output? Mungkin ya, mungkin ini satu berhubung dengan satu, terus nomor 2 berhubung dengan 2, dan nomor 3 berhubung dengan nomor 3. Mungkin seperti itu. Akan saya ukur. Kelihatan ya AVO-nya ini ya. Ya, jalan kelihatan. Oke. Ini nomor 1. Langsung naik, berarti terhubung dengan nomor 1. Ini naiknya begitu full, berarti ini terhubung langsung satu dengan satu. Oh, ini adalah ground guys, makanya terhubung langsung.
Terus nomor 2, ya tidak langsung terhubung, cuma naik sedikit. Yang nomor 3, ya juga tidak terhubung langsung, cuma naik sedikit, walaupun dibolak-balik ya. Kalau nomor 1 walaupun dibolak-balik nyambung, masalahnya itu adalah ground. Oke, langsung saya hubungkan dengan power. Ya, ini power supply-nya. Akan langsung saya hubungkan dengan jack listrik. Saya ukur dulu ya berapa yang keluar dari port ini, port dayanya. Sekarang saya akan menggunakan AVO digital. Ini tegangannya DC. Loh, kok tak mau ya? Saya kira tadi cop-copannya ini tak beres, guys. Saya ganti seperti ini dari stok kontak yang lain ya. Ini kok tak mau, ada yang nggak beres ini. Coba pakai AVO yang analog. Kelihatan ya. Gak mau naik juga ini, guys. Ada apa denganmu? Masa ini mau AC? Coba di ke AC kan settingannya. Background. Alah, ternyata ini power supply-nya AC, guys. Aduh, hampir saya komplain dengan sellernya ini. Baru kali ini saya menemukan kalau power supply ada yang langsung AC. Berarti alat ini di DC-kan di dalam sini, tidak mengambil DC dari luar sini. Coba saya pakai, hampir ketipu saya ini. Padahal ini masalah sepele sedikit sudah dibodohi oleh teknologi sekarang ini. Mulai dulu saya gak pernah jumpai ya power supply kayak gini. Power supply kayak gini ini yang AC baru sekarang. Jadi power supply tersebut bukan power supply ini. Ini cuma menurunkan tegangan. Coba kalau AC ke sini ya. Ya, keluar, guys. Ternyata voltasenya melebihi yang ada di sini. Ini outputnya 18 volt 600 mA. Wes teknologi sekarang ini. Coba saya pasang ke ini, langsung ke phantom power. Ya, hidup, guys. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya mau mengukur port-port yang ada di phantom power ini. Ya, ini ya. Mengukurnya langsung pakai AVO digital. Port inputnya dulu mau saya ukur. Yang di inputnya ini ada tegangan, guys ya. Ini ya 39,4 0,5 naik naik lagi
39,7, anggaplah 39 atau 40 lah. Di inputnya ada tegangan 40 antara kaki 1 dengan kaki 2. Sedangkan kaki 1 dengan kaki nomor 3 ada 45,5 volt. Yang kaki 1 dengan nomor 3. Terus kaki 3 dengan kaki 2, ya ini ada 3,5 volt. 3,4, 3,5 volt. Itu di inputnya, berarti ini yang dari mic. Sedangkan output yang menuju, kalau ke HP langsung ke HP, kalau mau dipasang ke sound card eksternal V8, ya outputnya langsung ke sound card V8. Coba saya ukur kaki nomor 1 dengan nomor 2 ini ya. Ini kaki nomor 1, ini kaki nomor 2, yang di bawah itu kaki nomor 3. Jadi konfigurasinya 1, 2, 3. Kelihatan akunnya ya. 1 dengan 2 ada 3,6 volt. 1 dengan 3 0,5 volt. 2 dengan 3 ada 2,8 volt. Ya ini. Jadi ada anggapan yang salah ya, kalau umpamanya pakai phantom power terus keluarnya dari ini, dari outputnya dihubungkan dengan HP atau dengan sound card eksternal V8, itu akan merusak sound cardnya atau kelebihan tegangan. Itu ternyata gak benar dari hasil pengukuran ini. Masalahnya tegangan yang di daerah sini itu kurang lebihnya sama dengan tegangan yang ada di sound card V8. Sound card V8 juga mengeluarkan tegangan sekian yang pernah saya ukur. Jadi untuk rekan-rekan di rumah ya yang punya peralatan kayak gini dan power supply-nya kayak gini, hati-hati aja, jangan sampai menggunakan power supply ini untuk kepentingan lain. Oh, misalnya ada alat tegangannya sama-sama 18 volt, mau dipakaikan ini jangan, karena di sini ini cuma penurun tegangan, bukan power supply, bukan mendesikan dari AC. Ini sama-sama keluar AC, cuma voltasenya sudah 18 volt. Jadi di dalam alat ini, selain mendesikan, ini tadi yang diukurkan DC ya, voltasenya, selain mendesikan, ini juga alatnya men-step up, menaikkan voltase dari 18 volt menuju 48 volt. Selain mendesikan juga dia mengkonfigurasi, memberi tegangan ke input sekian volt yang saya sebutkan tadi, tapi itu di inputnya tok, di outputnya itu ada juga sih tegangannya, tapi tidak seberapa, yang seperti yang saya tes tadi memakai avometer digital. Saya kira untuk lain-lain tidak ada yang perlu saya bahas karena sudah banyak dibahas di channel YouTube lain. Jadi alat ini guys, kalau misalnya diumpamakan ya, ini kayak PoE ya, kayak PoE dalam jaringan internet. Kalau dalam jaringan internet ada kabel data yang kayak gini ya.
yang kakinya berapa ini, 8. Terus ada alat kotak kayak gini, juga ada power supply-nya macam-macam voltasenya. Ini ada yang masuk gini, ada yang keluar, tapi itu tidak boleh kebalik. Terus ada power supply juga, itu yang dinamakan PoE, Power over Internet. Jadi fungsinya, kalau yang di jaringan itu, yang satu itu tidak boleh kebalik, itu bisa langsung masuk ke komputer, atau bisa masuk ke alat pemancar wifi yang ada di dalam rumah. Yang satunya itu terus ke antena. Yang di antena itu biasanya orang pakai itu mikrotik. Jadi yang diberi tegangan sebetulnya yang dikasih tegangan itu outputnya saja, atau inputnya dari atas. Inputnya dari atas itu dikasih tegangan. Tegangannya besar, biasanya berapa volt, melebihi dari 5. Sedangkan yang di sebelahnya itu tidak ada tegangan. Ya kurang lebihnya kabel kayak gini ya. Ini diputus tengah. Yang masuk langsung ke alat wifi dalam rumah itu karena tegangannya cuma 5 volt yang ada di portnya. Jadi tidak boleh diotek-otek. Karena yang ke atas itu, ke anten itu butuh tegangan tinggi, misalnya 40 volt. Jadinya powernya itu, ini kabel ini guys ya, kabelnya itu yang 8 ini kan ada powernya. Di port berapa dan port berapa itu dipotong, itulah yang dimasuki tegangan. Cuma kalau umpamanya diputus di sini terus diberi power supply, dikasih cop-copan, kayaknya kurang praktis. Ya kurang lebihnya kayak gini lah umpama ya. Ini ada cop-copan kayak gini. Sebetulnya bisa dibuat seperti itu. Ada cop-copan kayak gini. Terus ini diputus, diambilkan mana yang plus, mana yang minus. Ini untuk yang ke anten, ya ke mikrotik biasanya. Mikrotik sebetulnya apa ya, merek gitu. Tapi sudah kadang orang menyebutkan di parabolik yang di atas itu mikrotik. Ya jadinya orang menyebutkan mikrotik. Jadi itu yang dikasih tegangan tinggi sesuai dengan permintaannya. Kalau yang ke bawah itu tetap 5 volt, tidak boleh diotek-otek, tidak boleh dilebihin. Kalau misalnya ini tidak diputus, yang di bawah juga dikasih tegangan, bisa menyebabkan rusak terhadap alat yang ada di bawah, baik itu laptop, komputer, dan juga peralatan wifi yang ada di dalam ruangan. Saya kira cukup sekian guys ya, pembahasan kali ini. Untuk percobaannya saya kira bisa dilihat di channel-channel lain, karena di channel lain sudah banyak yang membahas masalah phantom power ini. Kalau pengen puas di mana nyarinya biar tidak repot, nanti saya akan cantumkan di deskripsi saya ini, karena banyak channelnya yang membahas masalah ini juga, yang masalah bongkar-bongkar dalamannya ini. Jadi saya tidak ikut-ikutan bongkar. Untuk apa? Karena yang di lain channel sudah ada yang bongkar-bongkar. Cuma saya perhatikan tidak ada yang seperti saya ngukur-ngukur kayak yang barusan. Makanya saya lakukan itu. Saya melakukan yang tidak ada di channel lain. Oke, gitu aja. Oh iya guys, ini sudah ada tulisannya ya. Saya tadi kok kerepotan ini ditaruh di DC, ternyata ini sudah ada tulisannya guys. AC 18 volt. Saya tidak memperhatikan tadi. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.